Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om itu nama budaya salam budaya. Halo Sobat Hukum, pada saat ini selamat datang di Studi Tahu Pintar Generasi Hukum. Merupakan salah satu proyek untuk memenuhi tugas keluarga kita. Nah, pada edisi kali ini, Edinkarku memperkenalkan diri, aku Abdul Ghafur, merupakan mahasiswa Universitas Kuala Prodi Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kuala. Nah, pada edisi kali ini kita akan ngobrol topik-topik yang relevan tentang demokrasi ataupun hukum yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini kita kedatangan langsung oleh narasumber yang keren kita, yaitu Bang Alvan. Bahkan salah satu ketua komisi merupakan salah satu komisi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Syahkuala tahun 2020. Kemudian beliau juga merupakan leader dan founder dari Up ID dan sekaligus Sekretaris Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Siswa Aktif. Nah, beliau juga merupakan salah satu penulis dari 4 buku dan merupakan salah satu penerima program Student Exchange Aceh Malaysia tahun 2020. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu Bang untuk mendetail dan bagaimana kabar Bang? Oke, baik. Terima kasih. Kabarnya baik. Kemudian juga saya perkenalkan diri. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Al-Fatihari, mahasiswa Prodi Pemerintahan, sekarang semester 4, kemudian di Universitas Syahkuala. Kemudian kegiatan saya sehari-hari seperti yang tadi, saya sekarang sebagai sebuah komisi pengawasan di Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Syahkuala, kemudian juga dari Komite OPD, dan terakhir sebagai sekretaris umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Alhamdulillah. Kan ini udah optimal organisasi, mungkin boleh dijelaskan dulu kan gimana pengalamannya dalam menjalankan organisasi. Ya, kalau bicara soal pengalaman, memang saya sudah beberapa kali mengikuti banyak organisasi, dan kemudian ya organisasi sistemnya ya sama. Kita memiliki gerakan, kemudian juga memiliki dinamika di dalam organisasi, bagaimana cara kita mengatasinya. Namun yang paling penting dalam melakukan organisasi adalah jika kita mampu memberikan dampak luas bagi orang banyak, kemudian juga dapat mengimplementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa ya, banget dong. Untuk pertanyaan pembuka nih Bang, mengenai topik yang pada saat ini, yaitu menurut Abang, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh ceritain dulu Bang, menurut Abang apa makna demokrasi dan supremasi pemilu sendiri? Kalau kita melihat banyak sekali pendapat ahli tentang demokrasi, tapi intinya adalah demokrasi adalah kekuasaan yang sepenuhnya ada di tangan rakyat. Makanya kita setiap pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah di provinsi, kabupaten, kemudian hingga presiden, itu adalah pemilihan secara umum. Artinya kita ikut berpartisipasi dalam menyuarakan hak suara kita dalam memilih pemimpin. Artinya demokrasi ini adalah kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita dalam memilih, kebebasan kita mengambil keputusan. Yang artinya demokrasi adalah daya rakyat, oleh rakyat dan wakil rakyat. Dari demokrasi kan tadi Bang, tapi mekanisme dari sebagai warga negara itu gimana? Jika mekanisme dalam demokrasi dalam sebagai warga negara, ya kita merujuk bagaimana dalam sistem pemilihan hukum kita yang jujur, kemudian adil, kemudian rahasia, itu menjadi sebuah pilar kita untuk mekanisme demokrasi kita yang berjalan dengan sempurna. Jadi pada intinya demokrasi itu adalah suatu mekanisme untuk menentukan pemilu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bang, sebagai generasi muda terus mahasiswa FISIP, terutama mahasiswa FISIP, bagaimana peran kita sebagai untuk menjalankan atau menjaga kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, dan apa saja tanggapan dan peluang?
Nah, sebagai mahasiswa fisik dan fakultas sosial dan politik, itu demokrasi bukan lagi menjadi sesuatu yang pasti. Nah, pemilihan ketua dari mulai tingkat himpunan, ketua himpunan, kemudian ketua BEM dan lain sebagainya, ya harus merujuk pada sistem demokrasi ini. Karena ini penting sebagai bahan literatur kita untuk memilih ke depannya. Nah, bagaimana caranya menjadi mahasiswa fisik yang berdemokrasi dengan baik? Yang memilih sesuai dengan gagasan, sesuai dengan argumen, dan memilih dengan rasional, bukan karena ini dan lain sebagainya. Di fisik ruang lingkup mahasiswa misalnya, kalau kita memilih seorang pemimpin, mungkin kita akan tertarik dengan jabatan yang diberikan. Kalau di luar, kita akan disuguhkan dengan money politik dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita mencegah demokrasi ini agar tidak tercemar dalam pengambilan keputusannya? Ya, kita melihat dengan cara rasional, dengan cara berargumen, dengan gagasan yang sesuai dengan visi misi kita dan orang lain. Jadi kalau menurut abang sendiri, pandangan abang untuk mencapai demokrasi yang lebih baik itu gimana? Ya, demokrasi untuk mencapai demokrasi dengan baik. Mencapai demokrasi dengan baik ini penting adanya kebebasan. Baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan bermedia, kemudian juga pengambilan keputusan terkait terkait siapapun. Ini akan melahirkan pimpinan-pimpinan politik yang baik karena langsung dari kita, tanpa kita mengharap berdiri untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu, sehingga pemimpin yang terpilih juga berkembang dan maju jika hukumnya dipermainkan dan lain sebagainya. Tapi kan pada dasarnya biasanya ada yang masyarakat berdasarkan gitu. Ya, mulailah dari lembaga-lembaga pendidikan. Seperti kita mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Nah, sebelum kita memberikan pemahaman ini lebih lanjut kepada orang banyak, setidaknya kita telah menerapkannya kepada kehidupan kita sendiri dan menjadi contoh bagi orang lain. Mulailah menerapkan hukum dari hal-hal yang kecil, misal kedisiplinan, kemudian juga tidak melanggar kontrak kuliah, ya, kemudian aturan berlalu lintas dan sebagainya lah, hal kecil yang harus kita lakukan sebagai generasi, sehingga masyarakat melihat bahwasanya ini adalah hal-hal yang baik. Jadi pada dasarnya penerapan itu mungkin dimulai dari komunitas kecil, ya. Bukan tadi seperti kontrak belajar, kontrak kuliah, dan yang tadi lampu merah. Ya. Terus selanjutnya itu kita tahu bahwa anak muda sekarang tuh mempunyai karya hebat untuk bisa berkontribusi dalam hal hukum ataupun demokrasi. Tapi menurut abang, karya apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk memperkuat hukum, untuk memperkuat demokrasi yang dilakukan? Ya, di zaman yang serba ada pada saat ini, teknologi kan menjadi salah satu alat bagi anak muda sekarang untuk menyebarluaskan hal-hal yang memang menyimpang. Sekarang kita lihat aparat-aparat keamanan kita itu akan bertindak jika sesuatu itu trending dan viral. Ini menjadi salah satu langkah bagi anak muda seperti kita yang semuanya memiliki handphone, semuanya memiliki alat digital untuk kemudian mempromosikan, menindaklanjuti dan memviralkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan normanya, sesuai dengan hukumnya. Sehingga kesadaran ini timbul ketika hal ini dilihat oleh masyarakat luas. Kita kan tadi berbicara tentang teknologi. Kalau misalnya teknologi tadi ataupun misalnya apa yang kita suarakan di teknologi tadi, misalnya sebagai sosial, itu kayak diberontak langsung oleh pemerintah ataupun pemerintah menolong sendiri, gimana Bu? Nah, di Indonesia kita mengenal adanya namanya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan ini penting diketahui oleh pemerintah bahwasanya ya kita punya hak untuk bersuara dengan catatan ya beretika. Terkadang orang kita, para netizen ini ya melihat ketika melihat sesuatu yang padahal bisa diluruskan dengan baik, namun memberikan ujaran-ujaran kebencian, ini juga tidak elok untuk ditampilkan di media sosial. Karena pengguna digital sekarang bukan hanya kita yang usia 18 tahun, namun juga anak-anak yang bahkan usia 10 tahun sudah memiliki sosial media, dan ini penting kita ketahui untuk menjaga sikap dalam menyampaikan pendapat. Caranya gimana tuh? Cara menyampaikan pendapat itu? Ya, cara menyampaikan pendapat yang baik itu ada kritikan, ada masukan, ada solusinya. Terkadang orang kita cuma
hanya bisa ngejudge, hanya bisa mengkritik, hanya bisa memberikan perspektif buruk tanpa adanya solusi dari kita sendiri. Nah, ini penting untuk kita mengetahui bahwasanya dalam sistem pendidikan kita baik dalam media sosial kita up di media sosial dan sebagainya yang disertai dengan bukti. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan dari generasi muda Indonesia ini politik dalam hal demokrasi dan melek teknologi? Ya, sebagai mahasiswa fisik sudah semestinya mengerti tentang aturan hukum dan juga demokrasi. Hukum ini ibaratnya adalah pendorong dalam pembarusan demokrasi. Bayangkan hukum kita ini lemah, bagaimana menjalankan demokrasi, politik, kemudian intervensi dan sebagainya sangat mudah dilakukan. Sehingga harapan kita untuk mewujudkan demokrasi yang baik sangat sulit untuk digapai. Nah, bagi masyarakat, bagi mahasiswa fisik yang umumnya sudah mengerti tentang hal ini, kemudian bisa diimplementasikan, kemudian juga bisa diberitahu, disuarakan baik dalam kehidupan real maupun dalam media sosial. Terima kasih Bang Afan. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang, kan kita sebagai penegak, sebagai misalnya kita sebagai mahasiswa nih, tapi kita melihat penegak hukum itu agak melenceng dari apa yang dia katakan. Menurut Abang ini gimana? Ya, kita sebagai pejabat publik seharusnya berbicara dengan sesuai fakta dan kemudian melakukannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Namun terkadang banyak dari pemerintah kita yang melenceng dalam hal itu. Kita sebagai mahasiswa ya tidak memiliki kewenangan apapun, tidak bisa mengambil keputusan pemerintah, hanya bisa memberikan saran, mengkritik dan sebagainya. Itu sangat penting bagi mahasiswa, bagi mahasiswa politik untuk menegur pemerintah yang memang melenceng dengan hal itu. Karena kita lihat ada unjuk rasa melalui demo, kemudian melalui berita, dan ini sangat efektif dan efisien untuk mahasiswa melakukan ini. Jadi demokrasi itu merupakan suatu hal yang memang untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk keberlangsungan daerah kita sendiri dan merupakan wujud untuk mengabdi kepada negara itu. Luar biasa sekali teman-teman, pada hari ini banyak insight yang kita dapat, pemahaman baru dan tentunya semangat untuk terus berkontribusi lewat karya kita masing-masing. Nah, terima kasih kepada Bapak Alfan yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini untuk bisa meluangkan waktu dalam podcast di tahun kita generasi. Oke. Saya Abdul Wafur, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sadar hukum, salam generasi, dan tetap menjadi bagian dari kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.